warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersmun Arif dari Forum News Network. Gelaran Pilpres 2024 sudah usai dengan ditetapkannya pasangan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029 oleh KPU. Tapi sekarang yang justru banyak dipergunjingkan adalah kabinetnya ya, siapa saja yang masuk dalam kabinet, berapa partai-partai masing-masing dapat berapa kursi, dan yang juga paling menarik sekarang berapa sebenarnya kursi kabinet yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran ini, karena ada kabar bahwa Prabowo ini akan memperbesar size atau ukuran dari kabinetnya ini demi menampung menteri-menteri dari berbagai partai politik, karena bukan hanya partai pengusung 02 tetapi juga partai-partai lain yang ditarik masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran, yakni yang sudah di depan mata itu Nasdem dan PKB. Nah, di luar itu yang juga tidak kalah serunya itu adalah berkaitan dengan pilkada. Dan khusus yang paling banyak disoroti itu adalah pilkada di DKI Jakarta. Saya sering salah masih nyebutnya ini karena sejak diundang-undangkan ini namanya bukan lagi DKI tapi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, karena I-nya atau ibu kotanya itu sudah secara resmi itu pindah ke IKN, walaupun sampai sekarang presiden masih bertahan di Jakarta, tapi ini katanya bulan Juli nanti sudah ada menteri yang pindah. Salah satu yang akan pindah pertama kali adalah Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono, dan nanti setelah itu diikuti oleh Presiden, dan Presiden Jokowi kan direncanakan itu akan memimpin upacara 17 Agustus tahun 2024 itu di IKN. Nah, jadi sekarang perebutan kuasa dan juga aset itu yang terjadi di Jakarta. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ini sekarang ini paling rame adalah diperlukan siapa yang akan menjadi gubernur Jakarta setelah ibu kota itu pindah. Dan jangan dianggap sepele ya, bahwa dengan dicabutnya status Jakarta sebagai ibu kota itu kemudian mengurangi daya tarik Jakarta, justru malah perseteruannya jadi lebih menarik, karena seakan ini kan daerah yang tidak bertuan begitu yang akan ditinggalkan, padahal asetnya itu luar biasa. Kita tahu pasti seperti dikatakan oleh Pak Erick Thohir, itu ada aset-aset BUMN yang akan dilelang, dan kabarnya yang tertarik untuk melelangnya itu, untuk membelinya itu adalah sejumlah korporasi dari Hong Kong. Tapi sangat mungkin juga sebenarnya para taipan pemilik modal di Indonesia juga akan berebut ketika kemudian nanti aset-aset dari bukan hanya BUMN tapi aset-aset gedung pemerintah di Jakarta ini apabila dilego dan dijual dengan harga murah, karena untuk menutup kebutuhan investasi di IKN yang sekarang ini betul-betul kelihatan dipaksakan sekali oleh Pak Jokowi harus pindah pokoknya pada tahun 2024 ini. Artinya kalau Pak Jokowi pindah ke sana berarti Pak Prabowo dan Gibran juga akan dilantik di IKN ya. Kita bayangkan betapa kerepotannya luar biasa sekali nanti kalau ada pelantikan presiden itu di IKN. Nah, mari kita bicara fokus siapa kira-kira yang akan menjadi gubernur DKI berikutnya. Karena itu tadi siapapun yang jadi gubernurnya itu sangat sangat erat kaitannya dengan nanti penguasaan daerah tidak bertuan ini ya, karena ditinggalkan oleh presidennya, dan sekarang ini kan dijabat oleh pejabat gubernur yang orangnya Jokowi. Sejumlah nama mulai dijagokan ya, misalnya kan partai yang sekarang ini menang di pemilu Jakarta atau pemilu Jakarta itu sudah mulai ancur-ancur untuk mengusung calonnya. PKS misalnya yang jadi jawara di sini dengan memperoleh 18 kursi itu mewacanakan dia akan mengusung sendiri kader internalnya untuk menjadi gubernur gitu. Dan partai-partai lain juga seperti itu. Nasdem misalnya mewacanakan Anies Baswedan yang akan diusung itu berpasangan dengan kadernya yakni Ahmad Sahroni. Sementara kemudian PAN itu seperti dikatakan oleh Zulkifli Hasan mengusulkan agar putrinya Zita Anjani itu menjadi kandidat untuk DKI Jakarta. Tidak tahu apakah sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur.
Partai-partai lain juga begitu, sudah mulai mengusung misalnya PDIP membuat daftar nama, ada sejumlah nama seperti disebut Menteri PUPR Basuki disebut sebagai salah satu kandidat, kemudian mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga disebut-sebut, sebagai masuk dalam daftar dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang jadi kader PDIP Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Nah, kalau dari nama-nama itu yang sudah menyatakan menolak, ini Tri Risma hari ini yang menyatakan bahwa dia tidak mau karena dia tidak punya duit. Ini karena memang untuk pilkada ini juga apalagi DKI Jakarta memang perlu biaya yang cukup besar. Nah, banyaknya kader-kader yang dimunculkan ini sesungguhnya belum ada kepastian apakah mereka sendiri bisa mengusung kader-kader yang akan apa yang mereka gadang-gadang itu. Kenapa? Karena tidak ada satupun partai, meskipun PKS menang begitu katakanlah gitu di sini, yang bisa mengusung sendiri calon gubernurnya ya. Karena dengan 120 kursi di DPRD DKI Jakarta itu diperlukan 22 kursi untuk maju untuk mengusung calon gubernur DKI lagi, gubernur daerah khusus Jakarta ini. Mohon maaf ya, masih sulit banget untuk karena lidah kita kan terbiasa menyebutnya DKI bukan DKJ. Ya, orang pun juga bingung kalau disebut DKJ. Lebih baik kita panjangkan daerah khusus Jakarta begitu ya. Jadi kalau syarat untuk mengusung itu 22 kursi artinya ya partai-partai ini harus membangun koalisi dengan partai lain bahkan termasuk eh, eh, PKS yang saya sebut tadi hanya 18 kursi, jadi dia perlu 4 kursi lagi. Tetapi kalau tidak salah untuk Jakarta ini bisa maju juga calon independen begitu ya. Tapi saya kira calon independen ini memang sangat berat ya perjuangannya ya. Kursi yang punya partai-partai saya sangat berat. Jadi bahkan PKS pun tidak bisa mengusung sendirian, begitu juga PDIP, apalagi partai-partai lain seperti Golkar, kemudian PAN yang hanya punya 10 kursi. Jadi begitu juga dengan Nasdem. Nasdem ini punya 11 kursi. Jadi kalau toh dia katakanlah dia akan mengusung pasangan misalnya Anies dengan Sahroni, lantas siapa yang akan partai apa yang akan dia gandeng? Ini kan jadi sangat menarik. Dan di tengah-tengah ramainya bursa kandidat Gubernur DKI Jakarta ini, nama Anies bagaimanapun juga masih tetap menjadi nama yang sangat diperhitungkan ya. Kendati sekarang PKS yang paling dekat hubungannya dengan Anies juga sebagai mantan partai koalisi pengusungnya itu menyatakan akan mengusung calon sendiri, tetap saja ini yang jadi pertanyaan siapa kader dari PKS yang akan diusung ini. Karena kalau kita bicara soal pemilihan gubernur itu bukan hanya soal kecukupan kursi yang mengusungnya, tetapi juga kandidat yang diusungnya. Artinya apa? Seperti saya sebutkan, katakanlah PKS mengusungkan kandidat sendiri, dia mengusulkan akan mengusung kandidat internal. Tapi kan dia harus berpasangan dengan, dia harus menggandeng partai lain. Kemudian partai lain itu tentu saja juga berhitung apakah kandidat gubernur yang dia dukung itu dari PKS itu punya elektabilitas yang cukup tinggi. Jadi artinya sebenarnya kalau toh PKS sejak awal merencanakan untuk mengusung calon dari internal ini kan baru keinginan mereka, tapi apakah kemudian nanti itu tes pasarnya begitu elektabilitasnya cukup tinggi atau tidak, ini tentu saja juga harus menjadi perhitungan dari PKS. Belum lagi kalau bicara soal partner koalisi yang tentu mereka menginginkan juga calon gubernur yang diusung itu elektabilitasnya tinggi. Nah, katakanlah misalnya sekarang Nasdem yang menyatakan dia akan mengusung Anies Baswedan bersama dengan Sahroni. Tapi kan Nasdem juga cuma punya 11 kursi, artinya masih kurang 11 kursi lain. Kalau misalnya melirik PKB, yang PKB juga sebenarnya juga punya calon sendiri, yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, PKB itu juga cuma punya 10 kursi. Artinya kalau kemudian PKB itu akan berkoalisi dengan Nasdem saja, kursinya juga tidak cukup, hanya 21 kursi, jadi kurang 1 kursi. Jadi harus menggandeng partai lain. Kalkulasi semacam ini yang saya kira jadi banyak dihitung-hitung oleh partai politik dan juga oleh para kandidatnya. Nah, belakangan ini muncul juga gagasan untuk memasangkan antara
Anies Baswedan dengan Ahok. Siapa yang jadi gubernur dan siapa wakil gubernur. Ini menarik ya karena mereka sama-sama pernah menjadi gubernur. Anies pernah jadi 1 periode gubernur, sementara Ahok juga pernah jadi gubernur menghabiskan sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh Jokowi karena pada waktu itu kan sebelumnya pada Pilkada 2012 Ahok itu menjadi wakil gubernur dari Jokowi dan ketika Jokowi kemudian maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 kan Ahok kemudian dan Jokowi kemudian terpilih, Ahok yang melanjutkan masa jabatan dari yang tersisa dari Jokowi. Nah, ide ini saya baca ini muncul di media juga, ini diusulkan ini oleh seorang pengamat ya, bukan dari kalangan internal partai, ini pengamat dari Indonesia Unggul gitu ya. Dan dia menyatakan bahwa kalau Ahok dan Anies ini dipasangkan, kata dia ini diperkirakan akan menang karena ya mereka sama-sama punya elektabilitas yang cukup tinggi dan itu cukup 1 putaran saja. Catatan saya soal ide ini adalah saya sebut sebagai jujur ini sebuah ide yang cukup gila ya, punya keberanian ya mengusulkan ini. Gila dalam tanda petik ya, karena Anies dan Ahok ini jelas ini seperti memasangkan kutub utara dan kutub selatan gitu, karena mereka ini sangat secara ideologis mereka sangat sangat jauh berbeda. Kita tidak perlu ngomong misalnya partai politiknya karena Anies misalnya lebih dekat dengan partai-partai seperti PKS, kemudian PKB dan kemarin juga terbaru dengan Nasdem itu dengan PDIP misalnya yang sekarang tempat bernaung dari Ahok. Kenapa? Karena ya selama ini kelihatannya kalau dari si PDIP sendiri mereka sudah menyatakan bahwa secara ideologis mereka itu tidak bisa berkoalisi dengan PKS gitu ya. Walaupun sebenarnya di beberapa daerah itu tentu saja di daerah-daerah di luar Jakarta itu mereka juga sudah sering untuk berkoalisi mengusung kandidat di pilkada begitu. Tetapi saya kira dari sisi basis pemilihnya pun sangat berbeda dan kita tahu kan pada Pilgub 2017 itu kemudian muncul polarisasi antara pendukung Anies dan pendukung Ahok ya, pendukung Anies yang diidentifikasi sebagai kelompok Muslim perkotaan di Jakarta dan kemudian Ahok yang identik dengan kelompok-kelompok non-Muslim juga kelompok nasionalis gitu. Jadi dari sisi itu rasanya memang agak sulit untuk mempertemukan Anies dan Ahok dalam satu paket. Tapi memang dari sisi betul dari sisi elektabilitas kedua-duanya ini punya elektabilitas yang tinggi dan yang juga cukup menarik kalau itu berhasil disatukan itu kan artinya polarisasi itu bisa dipertemukan. Tapi itu rasanya seperti minyak dan air ya, itu saya sulit membayangkan gitu ya. Dari sisi belum lagi kalau kemudian dari sisi siapa partai pengusungnya. Katakanlah misalnya kemudian Nasdem yang tetap mengusung. Tentu wakilnya kan Nasdem kan tadinya mengharapkan berpasangan dengan Sahroni kadernya sendiri gitu. Tapi kalau kemudian dengan PDIP, apakah kemudian PDIP juga mau mengusung Ahok menjadi wakilnya Anies? Atau sebaliknya apakah juga mau Anies menjadi wakilnya Ahok gitu? Karena dari si jumlah kursi, ya PDIP itu lebih tinggi dari Nasdem. PDIP sekarang punya 15 kursi di DPRD DKI Jakarta, sementara Nasdem saya sebut tadi 11 kursi. Nah, tentu saja ini penting ini untuk menyebut jumlah kursi karena di situlah tawar-menawar itu terjadi di luar soal elektabilitasnya ya. Itu dari sisi para pendukungnya. Dari sisi ideologinya saya kira dalam ideologi pembangunannya itu berbeda sekali dari antara Ahok dengan Anies ini. Anies ini dikenal sebagai figur yang anti oligarki. Itu dimulai ketika dia membatalkan reklamasi ya, membatalkan proyek reklamasi yang dimiliki oleh para Taipan di di pantai utara Jakarta. Sementara Ahok itu dikenal sebagai sangat dekat dengan kelompok-kelompok oligarki ini, pendukung oligarki ini dan jadi katakanlah kalau mereka disatukan itu nggak akan ketemu. Tetapi memang saya banyak sekali mendengar perbincangan-perbincangan di kalangan elit politik itu yang mengkhawatirkan. Ini pada konten saya sebelumnya juga saya bahas jangan sampai kemudian Jakarta itu ditinggalkan tidak lagi menjadi ibu kota itu kemudian jadi bancakan dari para oligarki kalau gubernur yang terpilih berikutnya itu merupakan bagian dari kelompok oligarki ini. Itu yang saya kira sekarang banyak
dikhawatirkan oleh berbagai kalangan. Makanya kemudian kalau toh tadinya nama Anies itu tidak lagi masuk dalam bursa cagup DKI karena dianggap masa turun kelas sudah jadi gubernur, sudah jadi calon presiden, kemudian turun lagi menjadi gubernur DKI Jakarta. Jangan salah loh, ini DKI Jakarta ya, bagi Anies sendiri itu sangat penting posisi tetap kalau toh dia bisa kembali maju menjadi gubernur DKI Jakarta dan terpilih. Ini artinya apa? Dia namanya tidak akan hilang itu selama 5 tahun, karena dengan begitu nanti dari Jakarta itu dia bisa namanya tetap muncul di permukaan dan dia bisa menjadi kandidat yang utama lagi untuk Pilpres 2029. Jadi saya kira ketemu ya kepentingan antara kalau Anies masih tetap ingin berkiprah di dunia politik dan kepentingan orang untuk menjaga dan mengamankan DKI Jakarta. Tetapi seperti saya sebut tadi, kalau membayangkan Anies dipasangkan dengan Ahok, itu kan memang sebuah ide gila, itu ide out of the box begitu. Tapi jangan lupa bahwa dalam politik itu kan disebut ya seni tentang kemungkinan. Jadi apa-apa yang tadinya tidak mungkin bisa sangat sangat mungkin terjadi. Jadi kalau sekarang ini muncul isu-isu yang atau wacana, bukan isu ya, wacana untuk memasangkan Anies dengan Ahok, saya kira jangan buru-buru ditolak dulu gitu. Walaupun sebenarnya kalkulasi di atas kertas itu tidak mungkin. Sangat mungkin ke ini nanti, kan kita tahu bahwa PDIP itu sekarang ini posisinya itu saat ini sementara itu beroposisi dengan pemerintahannya, nanti pemerintahannya Prabowo Gibran begitu. Tapi sebenarnya lebih pada faktor ada Gibran dan Jokowinya. Jadi artinya kalau kemudian dia tetap memegang PDIP dalam maksud saya itu dia itu PDIP itu tetap ingin menjadi oposisi dan dia menganggap bahwa posisi Jakarta itu sangat penting, ya kenapa tidak kemudian berkoalisi dengan sesama oposisi, dalam hal ini PKS gitu ya. Artinya kemudian PKS bersama dengan PDIP itu berkoalisi itu untuk mengusung pasangan Anies dengan Ahok. Tapi sekali lagi ini ide yang menurut saya agak sulit untuk terwujud dan pada level grassroots itu juga sulit diterima. Tapi sekali lagi itu menunjukkan bahwa kalau muncul gagasan-gagasan tentang memasangkan Anies dan Ahok itu menunjukkan bahwa Anies itu meskipun kalah pada Pilpres kemarin dia tidak langsung tenggelam, dia masih tetap menjadi faktor yang diperhitungkan dalam pentas politik nasional. Dan satu lagi, kenapa saya sebut juga ide ini tidak mungkin terwujud, karena saya sempat menyimak dalam sebuah perbincangan dalam sebuah talk show di podcast begitu, Ahok juga menyatakan tidak mungkin dia berpasangan dengan Anies itu, karena kata dia ya Anies itu mengusung semacam wacana pembelahan pada waktu dia menyampaikan pidato ketika dia dilantik pada waktu itu, kan dia bicara bahwa kemenangan dia ini bagian dari kemenangan kembalinya kekuasaan kepada pribumi. Ini dalam bahasa Ahok dianggap sebagai politik yang memecah belah dan dia tidak sepakat dengan gagasan itu. Jadi saya kira ya kalau toh kemudian ada wacana untuk memasangkan Anies dengan Ahok, ini hanya berhenti wacana, karena toh ini juga wacana bukan datang dari partai politik tapi dari seorang pengamat politik. Tetapi sekali lagi jangan buru-buru kemudian menutup diri dengan wacana bahwa itu tidak mungkin, karena ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar yang harus dipertahankan di Jakarta ini. Saya Subnu Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.